Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fil Safira dari kelompok 2 Otoskop. Melalui video ini saya akan menjelaskan terkait tata cara penggunaan laboratorium di lingkungan jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Jakarta 1. Penggunaan laboratorium jurusan keperawatan terbagi menjadi dua, yaitu penggunaan laboratorium terstruktur dan tidak terstruktur. Yang pertama, penggunaan laboratorium terstruktur ialah penggunaan laboratorium yang sudah terjadwal pada awal semester sesuai dengan kalender akademik pembelajaran. Teman-teman semua dapat mengetahui informasi penggunaan laboratorium tersebut melalui papan informasi yang tersedia di depan ruang alat laboratorium. Jurusan keperawatan yang kedua, laboratorium secara tidak terstruktur, di mana teman-teman semua bisa melakukan penggunaan laboratorium di luar dari jadwal yang sudah ditetapkan. Terdapat langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan saat menggunakan laboratorium secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang pertama, mahasiswa harus melakukan konfirmasi penggunaan laboratorium kepada pengelola laboratorium pendidikan atau PLP jurusan keperawatan maksimal H-1 dalam rentang waktu kerja proses penggunaan laboratorium tidak dapat dilanjutkan apabila pada hari yang sama dalam penggunaan laboratorium. Yang kedua, teman-teman semua dapat melihat data penggunaan ruang laboratorium melalui papan informasi yang telah tersedia untuk penggunaan laboratorium terstruktur. Teman-teman dapat mengetahui ruangan yang dapat digunakan melalui tabel penggunaan ruangan tanpa melakukan peminjaman. Untuk penggunaan laboratorium tidak terstruktur, mahasiswa harus melakukan peminjaman di ruang laboratorium maksimal H-1 waktu efektif kerja proses peminjaman ruang dilakukan dengan mendiskusikan kepada PLP terkait kebutuhan ruangan yang akan ditetapkan untuk disesuaikan dengan ruang laboratorium yang tersedia setelah didapatkan kesepakatan. Mahasiswa dapat langsung mengisi buku peminjaman ruangan dan tabel penggunaan laboratorium tidak terstruktur pada papan informasi tahap ketiga. Yang harus teman-teman lakukan dalam penggunaan laboratorium yaitu peminjaman alat dan permintaan bahan laboratorium. Peminjaman alat laboratorium dapat dilakukan H-1 waktu efektif kerja. Peminjaman tidak dapat dilakukan apabila penggunaan dilakukan pada hari yang sama. Proses peminjaman alat dan permintaan bahan dilakukan dengan cara mahasiswa melakukan pengisian formulir peminjaman alat dan permintaan bahan yang tersedia di ruang alat laboratorium. Setelah informasi formulir diisi dan disetujui oleh PLP, teman-teman mahasiswa bersama dengan PLP akan menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang akan digunakan selama proses peminjaman alat-alat. Mahasiswa wajib menyertakan kartu laboratorium dan akan dikembalikan pada saat proses pengembalian alat kartu laboratorium. Dan formulir peminjaman alat disimpan secara mandiri oleh mahasiswa di map yang telah disediakan. Mahasiswa wajib melakukan pemeriksaan kelengkapan alat yang dipinjam berdasarkan formulir peminjaman. Mahasiswa wajib memastikan alat-alat bersih dan apabila ada kerusakan atau kehilangan alat yang dipinjam, maka mahasiswa langsung melapor pada LP bersama dengan pengguna laboratorium terkait akan memeriksa kelengkapan dan fungsi alat yang dikembalikan setelah dinyatakan baik dan lengkap. Diakhiri dengan tanda tangan formulir pengembalian alat. Menggunakan peminjaman lokal untuk meletakkan barang bawaan yang tidak digunakan selama proses pembelajaran di laboratorium. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.